Dari hasil yang telah saya lihat, nama Dek Sinta umur 15 tahun, positif thalassemia dengan HB 9 gram per desiliter, sangat rendah ya. Iya dok. Apakah pasien ada di sini? Ada dok. Oke, kalau gitu silakan panggilkan ya pasiennya ke sini. Iya baik dok. Saya akan panggilkan ya dok. Siap. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan nama saya Perawat Hairani. Saya merupakan perawat yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Apakah benar ini dengan keluarga pasien? Ya, Sus. Saya dengan Bapak Desita. Bagaimana keadaan anak saya sekarang, Sus? Ya sus, kemarin kan saya sedang melakukan pemeriksaan lab. Nah, bagaimana hasilnya sus? Baik Pak, dokter sudah menunggu di ruangan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh dokter. Kalau begitu mari saya antar. Oh iya. Oh iya, baik, Sus. Tapi saya, Jangan takut, nggak akan apa-apa kok. Yang nanti juga sembuh. Nah Bapak, di sini ruang prakteknya. Mari kita masuk. Ayo, nak. Kita periksa, Sus. Dok, ini pasien dan juga keluarga pasien. terima kasih. Selamat. Ini teh, ada Sinta. Ini siapa? Bapak tinggi. Mohon maaf Pak. Bapak kandung, Siap. Aduh. Jadi gini ya Sinta ya. Tuh, ada Sinta udah dokter sini. Terus sekali juga udah ketemu sih deh, cuman ya karena apa sih ada rumah sakit ini butuh duit. Jadi gini ada ya. Ada itu udah aduh, nelpon ya. Bentar. Loh. Halo, gimana? Aduh. Nanti dong, Beb. Nanti ya. Ini lagi ada pasien, ini ada yang mau meninggal. Pasiennya besok juga meninggal. Ya. Nanti kita kencan malam minggu ya. Iya. Nanti ditransfer kok. Butuh berapa? Bentar. Iya, jangan sebut angka. Malu ada orang miskin di depan kita. Ya. Iya, sok. Yuk, nanti ditransfer ya. Iya. Dah. Maaf. Apa? Jadi gimana keadaan saya? Oh iya, saya lupa. Jadi gini, Paknya. Ya ada itu kemungkinan besar sepertinya umur adik gak akan panjang lagi. Gimana dong maksudnya seperti itu? Pak, jangan emosi dong Pak. Ini. Jadi ada itu sudah terkena thalassemia Pak. Thalassemia itu penyakit yang cepat mati. Anak Bapak cepat mati Pak. Seperti itu apa? Aduh. Bapak tahu nggak thalassemia apa? Bapak tuh gimana? Makanya banyak baca Pak. Thalassemia itu penyakit yang mana menyerang sel darah merah manusia Pak. Karena menyerang sel darah manusia ya kan dalam tubuh Bapak tuh darah pentingnya. Kalau adik Bapak itu anak Bapak itu ya dia Sinta, si darahnya itu udah bermasalah, jadi umurnya nggak akan lama Pak, cepat meninggal. Maksudnya gimana? Emang bahaya tuh gitu? Bahaya banget Pak, kalau Bapak tahu ya orang-orang thalassemia umurnya nggak sampai 3 tahun. Apa-apa deh gak usah dinangisin, emang gitu takdir Tuhan, nggak apa-apa kok, ya terima aja ya. Tapi nggak bisa diusahain lagi gitu biar Bisa, nanti Bapak nanti saya bikinkanlah jadwal agar umur dari Sinta agak panjang dikit. Ya, berdoa ya, takdir kok. Kalau Bapak gak percaya baca aja sendiri ya. Nih hasilnya nih Pak. Ya, oke, biar gak lama ya, saya juga sibuk kebetulan. Saya udah siapin sama tim thalassemia ini yang pertama ada ya. Jangan nangis, nanti saya kasih nih ini nama ini video dalamnya ya. Nah, si video ini nanti buat adik pelajari di rumah aja sendiri ya. Tonton aja kok. Tonton film bisa nontonnya nggak bisa nih.
Ini Bapak, biar Bapak banyak tahu, biar Bapak banyak kenal, banyak paham mengenai talasemi. Ini sini sudah saya siapkan materi, Bapak baca sendiri aja ya. Saya kebetulan lagi banyak acara nih. Ya udah, Pak. Nah, silakan. Sus, tolong antarkan keluar, Sus. Saya ada meeting lagi setelah ini. Ya, sok silakan pintu keluar sebelah sana. Ya, silakan. Ya, gimana? Udah sama pasiennya. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ini pasien Sinta dan keluarganya. Silakan, Dok. Ya, sama-sama. Ini kan Sinta. Ini siapa ya? Ini saya Pak. Oke, baik Pak. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi Ade Sinta selama sekitar 15 menit. Apakah Ade dan Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Ade Sinta rasakan selama ini. Jadi begini dok, saya ini mudah lelah, sulit berkonsentrasi, kemudian saya tidak nafsu makan, dan juga ketika saya terkena sinar matahari, saya biasanya langsung pusing, bahkan sampai pingsan. Nah, saya itu dari dulu sering pingsan dok. Nah, saya masuk ke sini itu ingin sembuh. Bagaimana caranya dok? Gitu ya. Ada yang mau tahu periksaannya kita nih? Di sini saya akan menjelaskan kondisi Dek Sinta selama sekitar 15 menit. Apakah Dek Sinta bersedia? Baik, apabila bersedia, Sus boleh ditutup pintunya? Baik dong. Ya, Anda sudah 2 kali melaksanakan pemeriksaan ke sini ya, dan sudah diperiksa HB juga ya. Oke, jadi ini deh, jadi selama 2 kali pemeriksaan ini HB Anda itu hasilnya selalu rendah, selalu di bawah 12 mg, 12 gram per desiliter. Nah, kemudian kemarin juga ada yang melakukan screening ya. Nah, kami sudah menemukan jawaban dari apa sih yang Anda rasakan selama ini. Nah, apakah Ade dan juga Bapak ingin tahu secara jelas mengenai apa yang sedang diderita oleh Desinta? Ya, saya dan bapak saya bersedia. Baik, kalau bersedia, tapi gimana ya? Tentunya mohon maaf, tentunya kabar ini bukan kabar yang cukup baik, malah kurang baik begitu, Pak. Maksudnya gimana dok? Gimana ya? Ade ya, Ade mengalami atau sedang mengalami penyakit talasemia, di mana ya talasemia mayor. Gimana ya? Apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami atau mengetahui apa sih talasemia mayor itu? Sebelumnya saya belum pernah mendengarnya. Ya, saya juga tidak tahu. Talasemia ini biasanya diketahuinya sejak kecil, tapi ada beberapa juga yang memang diketahui secara besar. Dan penyakit ini juga termasuk penyakit keturunan. Apa? Keturunan? Oh iya dok, saya baru ingat dulu ayah saya sering melakukan transfusi darah sampai ayah saya meninggal. Tapi ayah saya tidak memberitahu penyakitnya. Bahkan saya juga sampai sekarang tidak tahu penyebab ayah saya meninggal. Yang saya tahu waktu dulu ayah saya sering transfusi darah. Ya, betul Pak, bahwasanya penderita talasemia sendiri memang diwajibkan atau memang harus untuk yang namanya melaksanakan transfusi darah, yaitu menambah atau mengisi darah yang tidak dapat dibuat oleh tulang belakang sehingga bisa menerima tambahan darah dari orang lain. Jadi dok, saya itu udah positif ya talasemia. Ya deh,
TKW dok. Udah, kamu jangan bersedih nanti juga. Pasti bakal sembuh, kita tinggal ikhtiar aja dan berdoa. Dek, Makasih tisunya dok. apa ya? Gimana ya Pak, Dek? Emang sih pasti akan sulit dipercaya, ya, Dek, Pak. Pasti Adek pun merasa berat dan tidak menyangka. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwasannya insya Allah hasil yang telah keluar adalah hasil yang sebenar-benarnya tanpa rekayasa dan hasil yang sudah tepat, Dek. Tapi apakah saya bisa beraktivitas seperti biasa kan dok? Tentu bisa, Dek, asal Adek melakukan transfusi darah secara rutin untuk mempertahankan kadar dari hemoglobinnya ya, dari darahnya selama ya tidak kurang dari 12 gram per desiliter, serta meminum obat secara rutin dan menerapkan pola hidup yang sehat. Bahkan banyak kok itu yang sehat walaupun mempunyai riwayat talasemi. Wow, Dek. Ya, jadi Dede atau Ade Sinta jangan terlalu khawatir ya. Kami juga di sini akan membantu Ade dalam proses pengobatan serta transfusi darahnya. Aduh, saya jadi lemas dok sebagai orang tua setelah mendengar hal ini. Ya Pak, saya mengerti kok. Tenang ya, nah, kakak akan selalu ada buat kamu. Selamat. Tenang aja Bapak, anak Bapak masih bisa hidup secara normal, secara ya seperti anak-anak seperti yang lainnya gitu. Cuman nanti harus dipertahankan ya pola hidup sehatnya agar tetap baik-baik saja gitu. Baik Pak, baik Dek, apakah sudah jelas untuk apa yang telah saya sampaikan atau masih ada yang mau disampaikan Pak? Sudah jelas dok, saya sudah. Ya Pak, mungkin tadi Bapak dan Pak Ade sepertinya merasa takut dan juga bingung dan juga mungkin kaget ya dengan keadaan Ade yang tiba-tiba gitu, dengan penyakit yang saya bilang tidak bisa sembuh. Tapi insya Allah kami juga akan membantu Ade semaksimal mungkin, dan kami juga punya kok pasien talasemi sebelumnya dan sampai sekarang masih bisa hidup normal. Jadi sekarang saya harus bagaimana dok? Paling nanti Ade mengikuti instruktur yang saya siapkan. Jadi nanti saya akan menjadwalkan kontrol rutin Ade dan jadwalnya dilakukannya transfusi darah. Serta kami akan berikan obat yang menarik zat besi dari tubuh Ade. Ya baik dok, mohon bantuannya untuk kesehatan anak saya karena ya, saya juga ingin saya bisa beraktivitas normal lagi seperti ini. Ya baik Pak, saya akan bantu. Kami mungkin Pak ya bersama tim talasemi di sini akan membantu pengobatan yang ada Sinta laksanakan ke depannya. Pak, di sini kami juga telah menyiapkan beberapa hal yang perlu Ade dan Bapak miliki. Yang pertama adalah video, di mana video ini adalah video untuk teman-teman yang sudah terkena talasemia. Bisa Ade tonton nanti ya Pak ya. Mungkin ditonton bersama karena ini tontonan yang family friendly, yang baik untuk keluarga, dan nanti akan dijelaskan secara gamblang mengenai apa sih talasemia dan mengapa talasemia terjadi serta talasemia juga bisa dicegah. Ini ada ya. Ini yang pertama. Selanjutnya saya juga telah menyiapkan di sini ada satu berkas tentang atau mengenai talasemia yang mana isinya ada booklet dan beberapa hal yang bisa nanti Ade sama Bapak pelajari serta baca agar lebih mengetahui dan lebih paham mengenai talasemia itu sendiri. Baik, kalau begitu saya akan memberikan langsung kepada Bapak. Terima kasih ya dok. Ya, silakan Pak. Untuk surat hasilnya sendiri mungkin bisa Bapak baca baik di rumah ataupun di sini agar apa yang saya sampaikan tidak ada kekeliruan ataupun kebohongan Pak. Ini salah untuk surat hasilnya Pak. Terima
transfusi dok. Jadi setiap seminggu sekali itu harus transfusi. Nanti saya akan siapkan kembali, nanti akan ada surat menyusul Pak untuk jadwal kontrol mengenai transfusi darah serta pemberian obat penambahan zat besinya. Baik dok, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Jelas. Baik, apakah masih ada yang perlu ditanyakan juga? Tidak. Tidak ada dok. Baik, apabila sudah cukup jelas, nanti saya akan jadwalkan ya